Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan juga kepada kita sebagai umat pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya mengajak jamaah semuanya untuk merenung sejenak tentang konsep yang banyak dipikirkan oleh orang di zaman modern ini, yaitu konsep Law of Attraction, LOA, yaitu hukum tarik-menarik, yang dipopulerkan oleh Rhonda Byrne dalam bukunya The Secret. Konsep ini menyatakan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan magnet untuk menarik kejadian dan realitas sesuai dengan fokus yang kita pikirkan. Namun, sebagai muslim, kita perlu menimbang ulang konsep dalam kerangka tauhid dan syariat Islam. Salah satu tokoh yang mengislamkan konsep LOA ini adalah saudara Rushdin S. Rauf dengan bukunya yaitu Quranic Law of Attraction. Beliau menawarkan pendekatan spiritual yang berakar pada Al-Quran dan nilai-nilai tauhid, bukan sekedar kekuatan pikiran atau semesta alam ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya jauh sebelum orang-orang barat membicarakan tentang konsep LOA ini, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Quran surat Al-Isra ayat 7, yang artinya jika kamu berbuat baik, maka berbuat baik itu akan kembali pada dirimu. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu. Ayat ini mengingatkan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Pikiran baik akan mendorong perbuatan baik, dan hasilnya pun akan kembali pada diri kita kebaikan pula. Demikian juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Hadis ini menegaskan bahwa niat dan pikiran kita menentukan arah amal kita ke depan. Kalau niatnya baik, maka hasilnya pun insya Allah juga baik. Dalam buku Quranic Law of Attraction ini, saudara Rushdin S. Rauf menjelaskan bahwa doa, syukur, dan keyakinan positif adalah kunci untuk menentukan atau menarik kebaikan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan Allah telah memaklumkan, jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku, tapi jika engkau kufur,
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini, jika kita selalu berpikir positif, bersyukur, dan memohon kepada Allah, maka Allah pun akan menambahkan kebaikan pada diri dan kehidupan kita. Jemaah yang berbahagia, sering kita merasa bahwa hidup ini kok berat ya, penuh masalah, penuh kesulitan. Apa yang kita fokuskan, itulah yang semakin kuat dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada masalah, maka masalah semakin terasa besar. Namun kalau kita fokus pada doa, ikhtiar, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang dan solusi dari Allah akan mudah untuk dihadirkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Ana inda dhonni abdi bi, fa inna dhonna bi khairan falahu, wa inna dhonna bi syarran falahu." Yang artinya, aku sesuai dengan persangka hambaku. Jika ia berprasangka baik, maka baginya kebaikan, dan jika ia berprasangka buruk, maka keburukan itu baginya. Subhanallah, betapa luar biasa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin Allah akan menolong, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari hal yang tidak kita sangka-sangka. Tapi kalau kita berprasangka buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jamaah yang berbahagia, maka mari kita membiasakan. Yang pertama, selalu berpikir positif dalam setiap keadaan. Yang kedua, memperbanyak doa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh penuh. Ketiga, bersyukur terhadap nikmat sekecil apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita tidak menolak yang adanya pengembangan diri, namun kita harus menyaringnya, menimbangnya dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan syariat. Quranic Law of Attraction mengajarkan bahwa energi spiritual terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, syukur. Kedua, sabar. Ketiga, doa. Dan yang terakhir adalah tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Yang artinya, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Semoga kita menjadi hamba yang tidak hanya berusaha secara lahiriah, namun juga menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat dari Law of Attraction, LOA. Bukan menarik semesta, namun mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum kami akhiri, boleh kami bacakan pantun. Jamaah bisa menyampaikan cakepnya ya. Pergi ke masjid di pagi hari, hati tentram terasa damai. Fokus doa syukur tiap hari, insya Allah rezeki berkah mengalir damai. Astaghfirullahaladzim, nasrun minallah wa wahtun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.